Shalom, damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan kiranya memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Saya, Pendeta Retna Hawini Kalpin Agu MD, yang melayani di Calon Resort Tamiang Layang Utara, Jemaat GKE Karanglangit. Hari ini Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025, dengan penuh sukacita ingin mengajak kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang tertulis sesuai dengan Almanak Nas dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum saya membacakan dari ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah, di tempat yang maha tinggi. Terimalah ucapan syukur kami, karena kami bersyukur atas firman-Mu, yang adalah kebenaran dan hidup serta terang bagi kami. Buka mata pengertian kami, agar kami dapat melihat keindahan dan kebenaran dalam firman-Mu. Amin. Ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 demikian berkata, Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sahabat BSJD yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini saya memberikan tema hati yang tidak mendendam adalah bukti kasih yang tulus. Dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 ini menceritakan tentang kematian Saul dan anak-anaknya termasuk Yonatan dalam pertempuran di pegunungan Gilboa. Hal itu telah sampai kepada Daud. Kabar itu tentu bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk diterima olehnya. Sekalipun Saul berulang kali berupaya untuk membunuh Daud, tetapi Daud tidak pernah membenci Saul. Tidak terbersit keinginan untuk membalas Saul. Sekalipun beberapa kali ada kesempatan baik untuk melakukan hal itu, Daud tetap memelihara perspektif hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun Daud telah diangkat Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul, tetapi Daud tidak menggunakan waktu itu sebagai kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul. Daud sangat mengetahui bahwa Saul adalah raja yang diurapi Allah pada waktunya. Karena itu ia tidak mau bersikap pongah. Daud tidak mau mengingat-ingat bagaimana hidupnya pernah begitu sulit dan menderita karena Saul. Tetapi membunuh Saul baginya berarti membunuh orang yang diurapi Allah. Karena itu, saat Daud menerima berita bahwa Saul dan anak-anaknya telah mati, Daud sangat sedih. Dan ia sangat terpukul. Secara pertimbangan sederhana, semestinya Daud merasa senang ketika mengetahui Saul mati. Karena hal itu berarti ia sudah tidak perlu lagi untuk melakukan pelarian tanpa arah. Tetapi tidak demikian pada kenyataannya. Daud mampu membuktikan perkataannya bahwa ia begitu mengasihi Saul dengan tulus dan tidak memiliki tendensi untuk merebut ataupun mencelakakan Saul.
Daud malah merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas kematian Saul. Dan Daud menjadi indikator bahwa kasihnya bagi Saul dan anaknya Yonatan tetap ada sampai kematian memisahkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat BSJD yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mempertahankan kasih adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan atau dipraktekkan oleh kita. Sebab hal itu memerlukan upaya yang konsisten. Ada kalanya kita tergoda untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan perlakuannya kepada kita. Kalau ia baik, kita membalas dengan baik. Dan kalau ia jahat, kita mau membalas dengan jahat. Masih banyak orang yang mau melihat dan mau mendengar bagaimana keadaan musuhnya. Artinya masih banyak orang kalau melihat atau mendengar musuhnya mengalami penderitaan atau bahkan kematian yang tragis, langsung lepas kontrol sampai memaki-maki orang yang telah mati. Misalnya dengan mengatakan, mampus lo, rasain lo, dan kata-kata yang tidak baik lainnya. Kata-kata kotor dengan emosi yang meluap-luap. Melalui nas ini, mari kita belajar meneladani bagaimana sikap Daud terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Mau mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma pasal 12 ayat 19 mengatakan, jangan sekali-kali menuntut pembalasan, tetapi serahkanlah kepada murka Allah, karena ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hal ini memang tidaklah mudah untuk kita lakukan, karena pada umumnya kita memiliki keinginan untuk mendapat keadilan. Daud pun tidak mudah untuk melakukan semuanya itu. Tetapi ia sangat memahami bahwa Allah berkuasa atas hidup dan matinya. Demikian pula dengan kita. Hendaknya kita mau memahami bahwa Allah berkuasa atas hidup dan mati kita. Sehingga sekalipun orang ingin mencelakakan atau membinasakan kita, namun jika bukan itu yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Tuhan mau agar kita memiliki hati yang percaya kepada penyertaan dan pemeliharaannya. Sekalipun kita berada dalam bahaya dan ancaman, kita akan menerima perlindungan dan keselamatan daripadanya. Hendaknya kita juga memiliki hati yang mau mengampuni terhadap orang yang membenci kita, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena musuh kita yang sebenarnya bukanlah sesama kita manusia, tetapi musuh kita adalah iblis. Biarlah kehendak Allah atas kita terwujud berdasarkan waktu yang sudah dirancang oleh Allah, bahwa Allah merancang kehidupan kita untuk selalu mengalami kemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya mengasihi. Kasih-Mu yang tak terbatas adalah contoh bagi kami. Mampukan kami untuk seperti Engkau mengasihi dengan belas kasih dan pengampunan yang penuh. Berilah kami kekuatan untuk mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kami. Dan jadikan kami orang-orang yang mengasihi dan pengampunan yang sudah Engkau contohkan dan ajarkan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan,
dan mulialah namamu di bumi dan di sorga. Amin.